contoh soal SBMPTN tahun 2018. Ini contoh soalnya berkaitan dengan teori Bronsted-Lowry. Diketahui 3 reaksi seperti ini. Yang jadi pertanyaan adalah yang bukan pasangan asam basa konjugasi. Yang bukan pasangan asam basa konjugasi. Tadi masih ingat ya, asam basa konjugasi itu ciri-cirinya rumus kimia mirip, rumus kimianya mirip, hanya selisih 1H+. Nah, coba kita lihat yang A. CH3OH dengan CH3O- mirip, hanya selisih 1H+. Berarti asam basa konjugasi. Sekarang yang B. HC2H3O2 dengan HCO3-. Ini selisihnya banyak. HC2H3O2 kan hidrogennya ada 4. Kalau HCO3- kan hidrogennya 1. Selisih 3H+, toh? Berarti bukan pasangan asam basa konjugasi. Kalau yang C, selisih 1H+, ya enggak? Berarti pasangan asam basa konjugasi. Kalau yang D, selisih H+, 1H+, asam basa konjugasi. Yang E, selisih 1H+, asam basa konjugasi. Gitu ya. Gampang ya. Oke, contoh soal yang kedua mengenai teori asam basa. Senyawa yang merupakan basa Lewis. Yang ditanya adalah basa Lewis. Berarti zat yang mendonorkan pasangan elektron bebas. Jadi kalau kita jeli dan teliti, maka ada zat yang memberikan PEB dalam bentuk muatan negatif. Ya, tidak lain tidak bukan adalah CaO. Kok bisa, Pak? Oke, kita jabarkan ya. CaO itu kan senyawa ionik terdiri dari ion Ca2+ dan O2-. Sedangkan SO2 itu kovalen, maka tidak bisa kita pecah jadi ion. Berubah jadi CaSO3. CaSO3 itu juga senyawa ionik. Kita pecah jadi ion bisa. Nah, perhatikan pola reaksinya. Kalau dari pola reaksinya, maka terlihat jelas bahwa O2- ini diberikan kepada SO2. Ya enggak? Nanti Ca-nya kehilangan O, jadi Ca2+ sendirian. O2-nya bergabung dengan SO2, makanya jadi SO3 2-. Oleh karena itu, O2- ini kan mengandung PEB, punya PEB. Karena PEB-nya diberikan kepada SO2, maka Ca2+ O2- ini berperan sebagai basa Lewis. Karena memberikan PEB dalam bentuk O2- kepada SO2. Oleh karena itu jawabannya A, gitu ya. Contoh lagi yang basa Lewis adalah Na2O. Coba kita perhatikan reaksinya Na2O. SeO3 kovalen ya. Terus Na2O ini kita pecah jadi 2Na+ sama O2-. Na2SO4, 2Na+ sama SeO4 2-. Ada polanya ya enggak? O2-nya ini diberikan kepada SO3 sehingga SeO3-nya berubah jadi SeO4 2-. Nah, O2- ini kan mengandung PEB, punya PEB. Memberikan PEB itu berarti sifatnya basa Lewis. Jadi Na2O juga basa Lewis, Dek. Tapi kebetulan tidak ada opsi jawabannya ya. Oke? Ini adalah contoh soal UTBK 2019. Coba kita kerjakan sama-sama ya.
Sebanyak 50 ml larutan SO2 dititrasi. Kalau ada kata titrasi nggak usah bingung, pasti artinya direaksikan. Dengan larutan KBRO4 0,1 molar. Reaksinya seperti ini. Titik ekivalen tercapai saat volume KBRO4 yang digunakan sebanyak 50 ml. Kalau ada kata titik ekivalen juga nggak usah bingung. Titik ekivalen itu pasti semuanya habis. Semua habis sehingga perbandingan koefisien sama dengan perbandingan mol. Ya. Yang ditanya adalah pH larutan setelah reaksi. Nah, sekarang kita perhatikan zat-zat yang bereaksi. Kira-kira zat apa yang bisa kita cari pH-nya? Nah, terlihat jelas bahwa ada zat yang bisa kita cari pH-nya, yaitu zat asam sulfat. Ini yang dimaksud soal disuruh mencari pH. Berapa pH asam sulfat setelah reaksi, gitu kan? Karena yang bisa dicari pH-nya adalah asam sulfat. Langsung aja kita lakukan perhitungan ya. KBRO4 tambah 4SO2, H2O-nya kita tinggalkan saja karena tidak kita gunakan untuk perhitungan. KBR-nya juga kita tinggalkan saja karena tidak kita gunakan ya. Diketahui KBRO4 dan SO2. Antara dua zat ini siapa yang bisa dicari molnya? SO2 tidak diketahui konsentrasi, kalau KBRO4 ada konsentrasi dan ada volume. Molar dikali mililiter, nanti ketemunya milimol kan. 0,1 molar dikali 50, berarti 5 milimol. Itu untuk KBRO4. Koefisien 1, 5 milimol. Maka asam sulfat koefisien 4 berapa? Otomatis 20 milimol. Kita cari konsentrasi asam sulfatnya. 20 milimol dibagi mililiter, biar jadi konsentrasi molar. Mililiternya berapa? Hati-hati, mililiternya adalah gabungan. Karena setelah reaksi itu kan berarti setelah dicampur, volumenya di total. 50 mili ditambah 50 mili, 100. Nanti ketemunya 0,2 molar. Kita cari konsentrasi OH- karena H2SO4 itu, bukan OH- ya, tapi H+. Kita cari konsentrasi H+ karena asam sulfat itu asam kuat, berarti nanti konsentrasi asam dikali valensi. Valensinya 2 ya, langsung saja ya. Ketemunya 0,4. Maka bisa kita hitung pH-nya. Min log 4 kali 10 pangkat min 1, berarti 1 min log 4, 4 itu 2 pangkat 2. Berarti 1 min 2 log 2. Nah, ketemu ya, jawabannya adalah E. Diketahui asam asetil salisilat HC9H7O4 itu terdapat dalam obat aspirin dengan Ka sekian. Berarti karena diketahui Ka berarti sifatnya asam lemah ya, Dek ya. Jika 3 tablet aspirin dimasukkan dalam air hingga volumenya 200 ml, tiap satu tablet mengandung 0,3 gram asam asetil salisilat, maka pH larutan yang terbentuk adalah. Oke. Karena ada 3 tablet, berarti kita harus mencari total massa untuk ketiga tablet tersebut. Ya, massa asam. 1 tablet asam asetil salisilatnya 0,3 gram. Berarti kalau 3 tablet 3 dikali 0,3. 0,9
gram. Lalu kita cari konsentrasi asam. Gram per mr kali 1000 per mililiter. Masih ingat ya dengan rumus ini ya. Gramnya 0,9, mr-nya itu mr asam asetil salisilat ini. HC9H7O4. Itu kalau kita hitung nanti mr-nya 180. Dikali 1000, mililiternya 200 ya, sudah diketahui. Coret-coret. Coba, ini ketemunya berapa nanti? 0,9 dibagi 180, terus dikali 5. 0,025. Ini ya. Karena asam lemah dan diketahui Ka, maka untuk mencari H+, caranya akar Ka kali Ma. Ka-nya 2,5 kali 10 pangkat min 5. Konsentrasi asamnya ini juga 2,5 loh. 2,5 tapi kali 10 pangkat min 2, ya enggak? Kita akar nih. 2,5 kali 10 pangkat min 3,5. Berarti pH sama dengan 3,5 min log 2,5. Jawabannya berarti C. Gitu ya. Oke. Jadi ada larutan NaOH sebanyak 100 ml memiliki pH 13 dicampur dengan 100 ml asam lemah HZ 0,3 molar. Larutan yang dihasilkan akan memiliki pH berapa?